Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat konten Islam yang berbahagia, semoga Allah limpahkan selalu kesehatan, kesempatan, dan waktu luang untuk selalu kita berbuat kebaikan. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Seperti apakah amalan-amalannya? Baik sahabatku, kita simak saja tausiah atau ceramah dari guru kita, yaitu Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, setelah kita memuji dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat dan juga senantiasa menyampaikan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini pembahasan kita tentang persiapan dan amalan akhir zaman. Minta maaf, kita sekarang ini berada pada fase keempat. Seperti yang sudah kita ilmui bersama, pada fase keempat adalah ciri khasnya Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Pada fase keempat ini, keadaan Islam dan kaum muslimin benar-benar menjadi mangsa, benar-benar menjadi pecundang. Kalaulah bukan Allah yang menjaga Islam, maka mungkin Islam ini sudah tutup dan gulung tikar di muka bumi ini sekarang. Begitu juga keadaan kaum muslimin. Berislam pada fase keempat adalah tantangan terberat, Pak. Khususnya orang-orang yang benar-benar berislamnya, orang yang benar-benar menjalankan agama pada fase keempat ini sungguh teramat sangat berat, seperti menggenggam batu bara yang sedang menyala. Dipegang tangan terasa hangus terbakar, dilepaskan dia lepas dari Islamnya, pilihan tidak ada kecuali dia harus tetap berpegang erat dengan Islam ini. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu memegang Islam erat-erat pada masa-masa fitnah ini, nilai pahalanya sama dengan 50 nilai amalan para sahabat. Satu orang yang mengamalkan amalan yang sama yang dulu diamalkan para sahabat di zaman fitnah ini, di mana seluruh orang menentang amalan itu, seluruh orang membenci amalan itu, padahal ini adalah amalan yang dianjurkan dalam sunnah, amalan yang diperintahkan. Maka orang yang mampu mengamalkan amalan itu dan istiqomah di atasnya, dia berhak mendapatkan pahala khamsina rajulan, 50 orang lelaki dari para sahabat. Semulanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, khamsina rajulan minhum am minna ya Rasulullah, 50 orang kami atau 50 mereka ya Rasul? Maka Nabi mengatakan bal minkum, 50 dari kamu pahalanya.
Ini menandakan apa? Beratnya mengamalkan amalan-amalan yang dulu ringan dikerjakan oleh para sahabat di masa mereka. Kita buat sekarang pada masa ini. Berat, Pak. Tapi kalau kita mampu mempertahankannya, mengamalkannya, maka kita diberi oleh Allah pahala seperti 50 orang sahabat yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Taib. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini adalah zaman fitnah. Dan inilah dia fitnah akhir zaman. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dalam fitnah akhir zaman tentu saja yang kita maksud terjadi pada fase keempat ini, di mana pada fase keempat ini dukhan akan menyelimuti bumi 40 hari 40 malam. Setelah itu Dajjal pun muncul. Inilah dia puncak daripada fitnah. Lalu Nabi Isa turun membunuh Dajjal, salib dihancurkan, Yahudi dihabiskan, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Barulah Ya'juj Ma'juj muncul. Singkatnya, Allah habisi Ya'juj dan Ma'juj ini. Barulah bumi ini 7, 8 atau 9 tahun aman sesaat, khilafah Islamiyah tegak dalam masa itu, kemudian tutup buku umat Islam di muka bumi. Siapa umat Islam yang mampu mempertahankan imannya lewat dan gol dengan ujian terberat, yaitu Dajjal muncul, maka dialah yang akan ikut wafat dengan serentaknya orang Islam wafat satu bumi. Tapi siapa orang beriman atau orang Islam yang tidak mampu mempertahankan Islamnya ketika Dajjal muncul, maka pertanda dia tidak akan ikut diwafatkan Allah pada tanda besar kiamat yang ke-7. Dia akan ikut menyaksikan kejadian yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada fase keempat ini diistilahkan dengan fase-fase fitnah. Fase keempat memang fase di mana kubu kesesatan memperbanyak calon penghuni neraka, dan mereka berhasil. Pada fase ini banyak yang murtad. Seperti kata Rasulullah, paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya masih beriman, besok paginya sudah kafir. Demi dunia mereka rela menelantarkan agamanya, membuang agamanya. Pada fase ini ibarat Allah, tekanan hidup menjadi-jadi karena ekonomi yang terus merosot tajam, harga-harga barang menjadi naik, kemudian nanti pada puncaknya pangan susah didapat di mana-mana, pakan pangan susah didapatkan di mana-mana, kekeringan terjadi di mana-mana, air juga tidak didapatkan, hewan ternak mati bergelimpangan, tanam-tanaman pada mati seluruhnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada saat itu orang yang paling kuat iman sekalipun, kata Rasulullah, akan melewati kuburan, dan dia sangat iri dengan orang-orang yang terlebih dahulu sudah meninggal, dan dia berharap kalau dia juga ada di dalam tanah, karena hidup di atas tanah teramat sangat berat. Ini adalah tekanan hidup yang teramat sangat berat pada fase keempat ini, dan soon, insyaallah, very very soon, sangat-sangat dekat, ini semua akan berlaku. Dan juga kezaliman merajalela di seluruh bumi. Seluruh penguasa berlomba-lomba melakukan kezaliman. Seluruh para pemimpin, para ulama, para tokoh, para bos-bos, majikan-majikan berpihak kepada kezaliman, dan mereka tidak lagi takut kepada Allah. Orang yang miskin semakin tambah miskin, orang yang terjebak dalam hutang makin terlilit dalam riba, dan seterusnya. Kezaliman merata di mana-mana, sulit nak lepas dari jaring-jaring laba-laba. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada masa ini orang yang imannya lemah-lemah tanggung, orang yang Islamnya banyak bergelimang dengan dosa, putus asa untuk hidup, putus asa untuk hidup, sehingga akan ditemukan kisah kedepannya banyak manusia yang masih tersisa hidup nih, banyak manusia yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Saking beratnya beban hidup dan beratnya kezaliman yang dirasakan, susah nak mencari keadilan. Orang dusta dipercayai, orang jujur didustakan,
Orang-orang khianat diangkat menjadi penguasa dan pemimpin, sementara orang-orang amanah malah dipenjarakan atau mungkin dikucilkan, diasingkan. Ini terjadi pada masa fitnah. Kita sulit nak mencari, menuntut keadilan kepada siapa pada fase keempat ini, kaum muslimin. Ditambah lagi bencana alam yang di masa keempat ini, kata Rasulullah, akan menyusul di muka bumi ini. Terjadi gempa-gempa besar, gempa-gempa berat, banyak terjadi penenggelaman bumi karena longsornya gunung-gunung, karena longsornya bukit-bukit, karena longsornya jalan-jalan, karena longsornya, dan gempa-gempa ini menyebabkan runtuhnya bangunan-bangunan. Sangat banyak terjadi di muka bumi. Kaum muslimin, ini semuanya akan terjadi dalam waktu tidak lama lagi, di mana kita ada pada fase keempat. Ditambah lagi dengan hantaman meteor yang menjadikan dukhan menyelimuti bumi. Setelah itu bumi tidak lagi memiliki teknologi yang selama ini dibangga-banggakan manusia. Bapak Ibu dapat bayangkan hidup tanpa teknologi? Dapat bayangkan hidup tanpa teknologi? Rumah sakit tidak beroperasi. Sebab apa? Semua peralatannya mengandalkan teknologi. Uang-uang kita yang disimpan di bank tidak bisa ditarik lagi. Sebab apa? Bank pada tutup seluruhnya, teknologi sudah tidak berfungsi. Ini hadis, Pak. Rasulullah menyebutkan saat nanti Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Albert Einstein dan Steve Jobs juga mengatakan, perang dunia ketiga kalian sudah berperang dengan senjata manual. Ternyata penyebabnya yang sudah kita uraikan secara ilmiah adalah hantaman meteor yang menghantam daratan bumi kita. Michel Penn menjelaskan bahwa akibat dari hantaman ini semua teknologi di muka bumi terhenti, bukan sesaat tapi forever. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini menambah beratnya beban hidup. Rumah-rumah yang berteknologi tinggi menjadi tidak berfungsi. Air yang masuk ke rumah menggunakan keran selama ini bisa memindahkan air ke rumah-rumah melalui teknologi. Tidak, teknologinya sudah berakhir, maka tidak ada air yang dapat dimasukkan ke dalam rumah-rumah penduduk, khususnya yang tinggal di kota-kota. Semakin berat, Pak. Di kota-kota untuk survival semakin berat. Masih nasib baik kalau di pedusunan, di kampung-kampung masih ada yang bisa digarap, tanah masih bisa digali untuk mencari air dan sebagainya. Kaum muslimin, ini orang yang tinggal di tingkat 5, tingkat 6 di apartemen-apartemen, bagaimana nasib mereka? Lift sudah tidak berfungsi, listrik sudah tidak ada. Dapat dibayangkan kacau nak kehidupan, Pak. Dapat dibayangkan betapa beratnya tekanan hidup. La haula wala quwata illa billah. Penyakit bermunculan, dan penyakit itu tidak dapat diatasi dengan pengobatan-pengobatan medis yang berteknologi tinggi. Kita akan kembali mengobati berbagai macam penyakit dengan cara-cara manual dan cara-cara islami. Ibarat Allah yang kami muliakan, mengingat ini semua, menimbang ini semua, ada bekalan-bekalan, persiapan-persiapan yang secara fisik mesti kita lakukan dari sekarang. Jika memang benar dalam 1-2 tahun ini meteor-meteor ruang angkasa berhasil menjebol pertahanan lapisan atmosfer bumi kita, dan apabila memang benar NASA Amerika mengatakan bahwa ini adalah tahun terakhir bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor di ruang angkasa, maka peluang bumi kita mengalami hantaman ini juga semakin mendekatkan kita kepada keyakinan, karena Nabi sudah menyebutkan meteor akan menghantam bumi dan terjadilah hujan meteor apabila umatku di muka bumi sudah melakukan 3 perkara bersamaan. Pertama, kata Rasulullah, silakan ulangi yang pertama, apabila di tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah menyebar dan digemari oleh umatku di mana-mana. Yang ketiga, apabila barang-barang haram sudah dikonsumsi di mana-mana, barang-barang memabukkan sudah dikonsumsi, menyebar di mana-mana, mudah mendapatkannya. Bila yang 3 ini sudah terkumpul pada umatku dalam satu saat, dalam satu masa, pada umatku ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir sudah pastilah, tapi pada umat Nabi
Apabila ini sudah berkumpul pada umatku, maka siap-siaplah menanti banyaknya penenggelaman bumi, banyaknya terjadi perubahan bentuk dan muka manusia kepada wajah-wajah yang jelek seperti zombie-zombie berjalan, dan juga kepada hujan meteor. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah masyiral muslimin, kelaparan dan kehausan secara global karena makanan langka, tidak adanya tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup, buah-buahan yang berbuah berhenti total. Dapat dibayangkan Pak? Maka pantaslah Nabi dalam hadis Sahih Imam Bukhari mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai makanan di muka bumi ini sulit untuk didapatkan. Saat itu tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain dan membunuhnya hanya demi memperebutkan makanan yang ada pada tetangga itu. Saking beratnya hidup ini akan terjadi, dan ini terjadi seluruhnya pada fase keempat. Inilah masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan-perampokan, pembunuhan terjadi di mana-mana, perang demi perang di seluruh dunia. Masa itu pasti akan kita alami karena tuntunan Rasulullah pasti Pak. Rasulullah menyebutkan dengan detail fitnah-fitnah di akhir zaman. Dalam kitab ini, ensiklopedia akhir zaman, Nabi menyebutkan banyaknya terjadi pembantaian-pembantaian, pembunuhan-pembunuhan, perampokan-perampokan di mana-mana di muka bumi ini. Kemurtadan dan kesesatan yang membatalkan keislaman. Pada masa ini ibarat Allah, mau tidak mau orang yang mengerti dengan kajian ini dituntut untuk melakukan persiapan. Nah, persiapan ini ada yang sifatnya ilmiah dan imaniyah, ada yang persiapan sifatnya fisik, ada yang persiapan sifatnya kebendaan, ada yang persiapan sifatnya ruhiyah dan amalan. Ini yang akan saya uraikan pada siang hari ini. Mungkin saya akan percepat saja nanti Pak, slide-nya saya percepat. Kalau Bapak ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Mungkin jadi setengah jam nanti session kita akan bukakan untuk tanya jawab. Karena ini penting bagi yang akan memperhatikan keselamatan agamanya, keluarganya, dunia akhiratnya. Tolong serius nanti melakukan persiapan-persiapan ini. Dan ingat satu lagi, semua persiapan yang kami sampaikan, tidak pun terjadi kiamat, anggaplah kiamat ribuan tahun lagi terjadinya, tidak pun terjadi kiamat, semua persiapan ini tetap bermanfaat dunia akhirat. Tidak ada yang sia-sia, tidak akan ada yang sia-sia.